Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Ferry di channel YouTube Bapak Fatir Nurseri. Jadi pada kesempatan kali ini saya mau ngasih tahu teman-teman tentang hati-hati ya dengan hama-hama anggur yang menyerang buah anggur di saat fase menuju panen ya. Ya, ini contoh adalah anggur Veles ya. Sudah mulai manis, makanya rentan sekali untuk terkena hama. Jadi untuk hama-hama yang suka menyerang anggur di fase pematangan buah ini tidak lain tidak bukan ya. Ini bisa juga karena tikus biasanya. Tikus juga menjadi salah satu hama yang bisa bahkan menghabiskan satu dompol anggur dengan sangat cepat ya. Itu baru kita bicara tikus ya. Selain tikus, ini hama lain yang menyerang anggur di fase ini biasanya tawon. Tawon juga suka sekali dengan buah-buah anggur di fase ini. Apalagi yang udah seperti ini nih, kalau kita tidak hati-hati bisa malah habis sekalian. Makanya anggur-anggur yang ukurannya jumbo-jumbo gini ya, mendekati matang, biasanya hamanya ini bisa menyerang dan bisa mengakibatkan gagal panen. Ya, jadi tikus ya dan juga tawon itu salah satu yang biasa menyerang ini beri-beri anggur di tempat saya. Dan berbeda-beda serangan hamanya. Di tempat teman juga malah hamanya itu biasanya malah burung ya. Seperti burung-burung kutilang dan ya burung-burung lainnya yang suka makan buah ya. Itu juga menjadi salah satu hama yang menyerang buah-buah anggur. Selanjutnya tentu saja lalat buah ya. Lalat buah mereka menyuntikkan anak-anak mereka ke dalam ini, dalam klaster dalam buah anggurnya ya, sehingga mengakibatkan busuk. Nah, kalau ini lebih ke serangan tawon sebenarnya nih. Kemarin saya lihat banyak sekali tawon di sini, lihat. Jadinya kayak gini nih. Gini ya. Jadinya pada habis nanti lama-lama. Karena untuk mengantisipasi yang seperti ini ya, ini kalau serangannya pagi hari ya, ini sulit terkontrol ya, karena kan kalau pagi hari banyak kegiatan yang dilakukan. Nah, tapi kalau untuk mengantisipasi dari seperti tikus ya, itu kalau malam, karena aktivitas tikus biasanya malam hari, ini bisa kita gunakan fruit cover ya. Kita tutup, kemudian kalau malam ini, kalau pagi kita buka. Karena lihat-lihat musim juga kalau fruit cover. Kalau musimnya lagi hujan terus-menerus, kalau dipakein fruit cover, nanti malah jadi lembab ya. Kalau lembab nanti malah mengakibatkan jamur. Karena sayang sekali kalau anggur-anggur kita di fase yang mau panen dan buahnya cukup bagus, tiba-tiba harus gagal. Nah, selanjutnya karena sudah seperti ini, maka yang harus kita lakukan adalah kita membersihkan sisa-sisa buah anggur yang dimakan tawon ini ya. Dan anggur-anggur yang terkena tawon banyak ya. Di beberapa teman-teman juga sama. Di sini malah memang lagi banyak aktivitasnya. Jadi saya juga lihat di sana, tapi nggak usah divideokan. Ini lebih kepada penanganan selanjutnya ini. Menurut saya kalau seperti ini harus dibuang sekalian, kita bersihkan anggur-anggur yang dimakan yang kena serangan hama ini ya. Kenapa? Karena kalau kita biarkan seperti ini nanti mengundang aktivitas lalat buah, malah jadi masalah baru. Tuh lihat, udah banyak yang jatuh ya karena seperti ini. Jadi kita bersihkan ya. Ini saya ambil gunting aja. Nanti saya bersihkan buah-buah anggur yang terlanjur terkena hama. Nah, ini kita buang sekalian. Karena nanti akan menyebabkan hama-hama baru ya. Seperti lalat buah ya. Kalau lalat buah itu nanti malah jadi rusak sekalian ini. Jadi sisa-sisanya harus bersih. Inilah kenapa saya juga pernah bilang di salah satu video saya,
kalau teman-teman mau icip-icip anggur itu hendaknya kalau memang sudah manis ya, itu gunakanlah gunting. Jadi bukan asal ditarik ya. Kalau ditarik ini akan mengakibatkan sisa daripada pemetikan. Kemudian selanjutnya nanti malah bisa membuat serangan lalat buah seperti yang saya jelaskan tadi. Nah, ini sangat parah sekali serangannya ya. Padahal kemarin satu klaster ini buahnya cukup banyak, besar ya. Jadi seperti ini. Ini sekaligus edukasi aja biar teman-teman nggak kaget kalau ada serangan hama seperti tikus, tawon ya. Dan juga kelelawar ya. Itu juga bisa menjadikan dominasi buah anggur yang bagus tiba-tiba bisa berubah menjadi tidak bagus ya, hanya dalam waktu sekejap ya, atau kadang dalam waktu semalam. Jadi berhati-hatilah pada hama yang menyerang anggur-anggur kita ya, di saat fase mulai mau pematangan. Nah, oke. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi kita bersihkan ya. Oh ya, selanjutnya ada semut rangrang juga. Semut rangrang juga kalau fase anggur kita mulai panen, biasanya mengakibatkan hal-hal yang tidak kita inginkan, bisa merusak dominasi daripada buah anggur yang bagus ya. Jadi dengan kita bersihkan sisa-sisa hama ini, kita akan mengurangi daripada serangan hama lain seperti serangan lalat buah. Jadi harus bersih ya dari sisa-sisa serangan hamanya. Kalau di tempat saya ini hama tawon. Jadi kenali hama-hama anggur yang bisa mengakibatkan gagal panen ya. Dan bisa kita antisipasi dengan cara apa aja, silahkan ya. Misalnya kali dari kelelawar ya, bisa teman-teman pasang jaring, itu kalau kelelawar ya. Nah, kalau dari tawon ya bisa menggunakan, kalau tawon kan biasanya serangannya siang ya. Bisa kita gunakan fruit cover, tapi malamnya ya nggak kita cover. Tapi kalau serangannya itu tikus, siangnya kita biarkan, malamnya yang di cover. Itu kan kalau ya itu juga berdasarkan musim ya. Kenapa saya bilang? Karena kalau musimnya hujan, terus kemudian otomatis lembab, kalau terlalu sering di fruit cover juga mengakibatkan serangan jamurnya ini datang dengan cepat ya. Itu juga bisa mengakibatkan gagal panen. Ya, jadi pintar-pintarnya kita aja, kita lihat kondisi kelembabannya juga ya, kondisi buahnya agar tidak gagal panen. Nah, terus kemudian kalau dari serangan lalat buah ya bisa kita jebak aja menggunakan petrogenol. Nah, kalau anggur-anggur yang begini kan kalau keserang hama, ini kan eman-eman ya. Karena bagus sekali kan. Kalau sampai terserang hama duluan ya, ini nanti akan merusak dominasi anggur yang saat kita petik akan sangat cantik sekali ya. Ya mudah-mudahan ini juga sampai panen. Semoga bisa terhindar dari serangan hama yang lebih parah lagi. Tapi itu untuk mengantisipasi bisa menggunakan fruit cover. Kalau hama dan jamur tentu saja tetap rutin penyemprotan insektisida dan fungisida sampai kapan ya? Sampai nanti 3 minggu menjelang panen atau 2 minggu menjelang panen. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share agar channel ini makin maju dan berkembang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pengangguran dari saya Ferry, Purwokerto, Jawa Tengah.